Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang struktur dan teks laporan percobaan. Sebelumnya ada yang masih ingat tidak? Struktur itu apa? Nah, struktur adalah sebuah sistematika atau susunan dari sebuah penulisan. Nah, kalian bisa lihat ya, ini adalah struktur dari teks laporan percobaan. Nah, strukturnya itu dibagi menjadi dua, yaitu umum dan uraian. Untuk umum, dibagi menjadi dua, yaitu klasifikasi dan pernyataan. Klasifikasi ini apa? Klasifikasi ini adalah sebuah penggolongan atau pengklasifikasian. Nah, biasanya ketika kalian melakukan sebuah percobaan dan membuat laporan, pada struktur umum ini kalian klasifikasikan dulu, kalian golongkan dulu nih objek yang kalian lakukan uji percobaan. Misalkan percobaan menguji makanan. Nah, kalian golongkan dulu nih makanan-makanannya seperti itu. Nah, lalu selanjutnya itu adalah struktur uraian. Nah, selanjutnya itu adalah uraian. Nah, pada struktur uraian ini, kalian paparkan penelitian kalian atau percobaan kalian ini secara lebih mendetail. Bisa mulai dari alat dan bahannya, lalu hasilnya seperti apa, sampai kesimpulan dari percobaan kalian. Seperti itu. Nah, struktur yang ini merupakan struktur secara umum dari teks laporan percobaan. Selanjutnya kita akan membahas lebih detail lagi mengenai struktur teks laporan percobaan. Kalian bisa lihat ya, ada 7 poin struktur tersebut. Nah, untuk poin kedua dan poin ketiga masuknya ke dalam struktur umum. Lalu untuk poin 4 sampai poin 7 masuk ke dalam struktur uraian, seperti itu. Nanti kita akan membahas satu persatu tentang struktur teks laporan percobaan. Oke, jika ada yang mau ditanya silakan tanyakan terlebih dahulu. Oke, struktur yang pertama adalah judul. Judul itu apa? Judul adalah sebuah nama yang digunakan dalam teks laporan percobaan atau kepala dari teks laporan percobaan. Nih contohnya, laporan praktikum biologi uji kandungan. Struktur yang kedua adalah pendahuluan. Apa tuh pendahuluan? Pendahuluan itu biasanya berisi tentang paparan dari latar belakang percobaan kalian. Nah, biasanya kalian bisa menjelaskan kenapa sih kalian melakukan percobaan tersebut, seperti itu. Lalu, struktur selanjutnya adalah landasan teori. Nah, landasan teori ini adalah teori yang kalian gunakan dalam percobaan tersebut. Contohnya kalian bisa lihat sendiri ya. Kalian jelaskan tuh karbohidrat itu apa, lalu protein, lalu lemak. Struktur selanjutnya adalah metode penelitian. Apa itu metode penelitian? Yaitu cara melakukan percobaan. Nah, kalian bisa lihat ya, ada apa aja di metode penelitian. Yang pertama, ada alat dan bahan. Lalu yang kedua, ada prosedur kerja. Nah, alat dan bahan ini kalian bisa membedakan kan antara alat dan bahan. Lalu, kalau untuk prosedur kerja, itu adalah langkah-langkah kalian dalam melakukan sebuah percobaan. Bisa kalian lihat sendiri ya. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Nah, biasanya berisi tentang pemaparan hasil percobaan serta pembahasannya. Ketika kalian menuliskan hasil, maka biasanya dalam bentuk tabel. Lalu, ketika pembahasan, kalian bisa menjelaskan atau memaparkan dari tabel tersebut. Nah, selanjutnya adalah simpulan. Simpulan itu apa? Biasanya itu berisi tentang ringkasan atau hasil akhir dari hasil dan pembahasan yang telah kalian paparkan, seperti itu. Nah, struktur yang terakhir itu adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah referensi yang kalian gunakan atau rujukan yang kalian gunakan dalam melakukan percobaan. Kalian mengutip dari bukunya siapa saja, seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, silakan ajukan pertanyaan ya. Seperti itu. Terima kasih.